Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun berada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan memuat naik vlog video berkaitan dengan pengenalan pokok kaladi Hamulimina yang sememangnya terdapat di hutan tropika negeri Sabah ya guys. Dan jangan kemana-mana, anda yang mengenali pokok ini pasti akan ingin lebih tahu berkaitan dengan pokok Hamulimina yang kami panggil sebagai kaladi limun ya, yang memiliki warna pada daun seakan-akan warna limun yang cukup kuning dan cukup menarik perhatian mata anda. Oke guys, jangan kemana-mana, nantikan video seterusnya berkaitan dengan pengenalan bunga ini. Oke guys, kembali lagi. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada anda bagaimana hasil penanaman pokok kaladi Hamulimina yang ditanam daripada ubinya ya guys, dimana ubi ini telah saya tanam beberapa bulan yang lepas. Saya memotong ubinya dan hanya menancapkan dia di sini ya, hanya berdekatan dengan indung pada kaladi limun yang besar yang tinggi sebentar tadi. Namun kita lihat di sini guys, saya mendapati bahwa pokok limun yang ditanam melalui ubi dia akan sedikit berbija, memang jauh berbija, karena dia akan memiliki tunas baru, dia akan memiliki pokok yang lebih rendah ya, lebih rendah. Dan kita masih melihat ubinya di sana ya guys, ubinya di sana, ini adalah ubinya dan dia sudah utuh tumbuh di sini ya guys. Dan dia pokoknya sekarang sudah jadi rendah dan daunnya semuanya hampir kuning ya. Ini bukanlah bermakna dia akan mati guys ya, begitu banyak persoalan yang bertanyakan berkaitan dengan bunga ini sebenarnya, yang bertanyakan kenapa daun dia mati. Mungkin ini pokok ini daun dia ini mungkin mau mati sudah, mau kuning begitu sebab karena dia mau mati sudah. Tidak guys, sebenarnya pokok ini adalah memang semula jadi dan asli pasti akan bertukar warna bila dia akan cukup matang ya, bila daun dia cukup matang dan dia lebih subur ya guys. Ini adalah jawaban daripada soalan anda mengapa saya memperlihatkan ataupun memuat naik video ini, karena saya ingin memberikan anda jawaban yang sebenarnya supaya anda mengerti dan paham bagaimana sebenarnya pokok Hamulimina ini ya. Pokok Hamulimina ini akan bisa menghasilkan pertukaran warna dia. Memang sebenarnya dia akan matang, cukup matang, tetapi tidak bermakna dia akan mati ya guys, tidak bermakna dia akan mati, karena memang aslinya dari hutan dia sememangnya memiliki warna yang kuning. Tidak kira di daun yang di bagian bawah ataupun di bagian yang lebih atas, dia akan tetap kuning pada waktunya ya. Seperti ini juga kita melihat di sini, ini adalah daun yang paling atas namun sudah mulai kekuningan dan tidak lama lagi, menunggu dalam beberapa waktu mungkin dia akan cukup matang, dia akan lebih cantik daripada ini ya guys. Dan ini semua adalah pokok kaladi Hamulimina yang saya telah tanam beberapa bulan yang lalu melalui ubi pada indung ini ya guys, yang kita lihat ya. Dan ini adalah bukti bahwa pokok ini sebenarnya tidak mati, dan memang asli dan memang secara alami dia akan menghasilkan warna pada daun yang kekuningan ya guys, dan memang cukup menarik. Bedanya antara indung yang di hutan dan daripada kita mengambil ubinya dan menanamnya di pasuh dan dimanapun yang anda suka adalah lebih jauh berbeda, karena kita akan memperolehi pokok yang lebih rendah dan dia akan cepat matang, dia akan cepat menghasilkan warna pada daun yang cukup menarik ya guys. Oke, kita beralih pada pokok Hamulimina yang lain. Oke guys, kembali lagi kita melihat di sini ada satu pokok Hamulimina ya, yang saya telah pindahkan beberapa bulan yang lalu, dan dia perbentukan warna pada daunnya sudah cukup matang. Di sini ada dua daun yang sudah cukup matang menjadi kuning seperti limun, dan di bagian atasnya juga sudah mulai menguning ya. Dan kita melihat di sini bahwa tidaklah begitu cantik kawasan ataupun daunnya, karena tidak begitu terjaga di kawasan ini ya guys, karena di sini saya cuma menanamnya dengan cara acak. Dan di sini juga kita akan mendapati beberapa bunga kaladi yang memangnya berasal daripada hutan tropika negeri Sabah ya, yang kami panggil sebagai kaladi air mata duyung yang cukup rendah. Dan ini adalah kaladi askar ya, ini adalah kaladi askar, ini kaladi air mata duyung.
Dan juga ini adalah keladi lidah ya guys, dan tidaklah begitu nampak menarik ataupun lebih cantik karena dia tidak begitu terjaga di kawasan ini. Saya cuma menanamnya di kawasan batas-batas, membuat satu batas di sini dan menanamnya dengan cara acak ya guys. Dan kita melihat di sini ada satu pokok humlimina yang juga saya tanam daripada ubi, pada indung pada ubi keladi humlimina, dan dia cukup cantik ya guys, dan cukup rimbun, memiliki daun yang banyak dan juga pernah warna pada daun yang begitu banyak ya guys. Semuanya hampir kuning kekuningan ya, hanya beberapa daun lagi yang belum kuning dan pasti akan menunggu beberapa waktu lagi untuk menjadikan daunnya bentuk warna kuning ya guys. Dan kita masih melihat di sini masih ada ubinya yang sudah mulai reput, namun di kawasan bawahnya pada akarnya pasti akan sudah tumbuh ubi yang baru di bagian bawahnya guys. Jadi inilah bijanya. Bila kita menanam pokok keladi humlimina ini melalui ubi, dia akan memperoleh satu keberhasilan yang sangat unik dan menarik karena memiliki pokok yang rendah dibandingkan dengan indung yang sangat tinggi ya guys. Dan di sini juga ada satu pokok keladi humlimina indung yang setelah tanam beberapa bulan yang lepas dan sudah mulai menguning ya daunnya. Oke guys, kita akan beralih kepada pokok-pokok yang lain yang lebih menarik untuk Anda perhatikan. Oke guys, kembali lagi. Oke, di sini adalah satu pasu pokok keladi humlimina yang sangat cantik dan menarik, dimana pokok ini saya tanam melalui ubi ya, melalui ubi indung kepada pokok humlimina yang tinggi yang asalnya daripada hutan ya. Dan saya mengambil ubinya dan menanamkannya di pasu, dan kita mendapati hasilnya yang sangat maksimal dan sangat menarik, yaitu memiliki warna pada daun yang sangat menarik. Hanya dua daun yang belum membentuk warnanya ya, manakala 4 daun ini sudah cukup membentuk dengan warna yang sangat menarik ya guys. Dan bijanya adalah kita memiliki pokok keladi humlimina yang rimbun dan rendah ya guys. Dan dibandingkan dengan pokok humlimina yang ini juga saya tanam di dalam pasu sudah beberapa bulan yang lalu, dan dia sudah membentuk dengan begitu cantik. Ini adalah indung dia, masih memiliki daun yang hijau, hanya satu daun yang hijau dan yang selebihnya sudah menjadi ya. Ini juga akan tidak lama lagi akan membentuk daun yang kekuningan lebih matang di masa akan datang. Oke guys, dan manakala yang ini adalah bagian yang paling bawah, ya memang sudah terlampau matang dan hanya akan menunggu waktu untuk mati ya guys. Namun tidak bermakna ya guys, dengan menjawab persoalan Anda bahwa pokok ini ataupun daun ini menguning karena dia akan mati ya guys. Kita lihat di sini, ini adalah pokok yang memang paling rendah dan dia sudah cukup kuning ya guys. Tapi kita melihat pada bagian batang daun ini guys, kita melihat pada batang daun ini adalah yang paling tinggi ya dibandingkan dengan yang ini ya. Oke, ini adalah batang daun yang agak tinggi, dan kita melihat bahwa daunnya, warna pada daunnya sudah cukup maksimal ya, ataupun sudah tidak lama lagi akan menjadikan warna pada daun yang cukup menarik ataupun matang. Ini adalah daun yang paling tinggi. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa daun ini akan mati ya. Sememangnya dia adalah asli dan semula jadi daunnya pasti akan menguning ya guys. Karena begitu banyak persoalan tentang bunga ini dan ragu-ragu tentang bunga ini, macam mana ataupun bagaimana mungkin daunnya akan jadi seperti itu ya. Jadi saya akan menjawabnya, dan kita akan melihat di sini bahwa dia betul-betul adalah semula jadi dan pasti akan menguning sampai pada masa kematangan daunnya. Tapi tidak berarti dia akan mati bila dia akan matang. Maksudnya matang adalah dia akan matang dan memperolehi warna ataupun bentuk pada daun yang sangat menarik ya guys. Jadi jangan prasangka bahwa pokok ataupun daun warna pada daun ini bila menguning dia akan mati. Tapi tidak, lain bijanya dibandingkan yang pokok yang rendah ini. Dia ini sudah lama kuning, dan sudah berbulan-bulan menguning macam ini, cukup matang. Tapi semua daun yang paling rendah pasti akan mati juga kan guys, pasti akan mati juga dan layu di masa akan datang.
Jadi daun yang paling rendah ini pasti akan mati juga, manakala yang daun yang paling atas ini akan membentuk yang baru, membentuk warna yang baru dan menjadikannya daun yang lebih cantik dalam beberapa bulan untuk dalam pembentukan dia, dan akan lebih matang ya guys. Kita lihat di sini bahwa daun ini memang betul-betul adalah semula jadi dan asli, paling rere dibilangnya. Oke. Dan jangan Anda ragu-ragu berkaitan dengan pokok melimina ini ya guys. Yang penting Anda harus menanamnya. Jika Anda menginginkan pokok melimina yang lebih maksimal ataupun yang lebih cantik dan yang paling rendah, Anda harus menanamnya melalui ubi, karena jauh bijinya dibandingkan dengan pokok yang kita pindahkan dan kita tanam. Dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan pokok kaladi homolimina yang kita tanam daripada ubi pokok homolimina ini ya guys. Jadi jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang bunga ini, Anda bolehlah menghubungi saya melalui memuat turun komen di bagian laman YouTube saya dan di laman Facebook saya untuk mengajukan sebarang pertanyaan ya yang Anda ingin tanyakan pada saya berkaitan dengan bunga ini ya guys. Karena sememangnya tujuan saya untuk memuat naik video ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan pelanggan-pelanggan yang setia ingin tahu tentang berkaitan dengan bunga-bunga ini. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu, karena sememangnya jika Anda gagal untuk mendapat ataupun untuk menjaga pokok kaladi homolimina indung ini, Anda harus menanamnya melalui ubi. Jadi saya akan membekalkan kepada Anda, siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan ubi pada kaladi homolimina ini, saya akan mendapatkan pokok ubi pada kaladi homolimina ini dan memberikan kepada Anda, siapa-siapa yang berminat untuk memelihara pokok kaladi homolimina ini dengan lebih jauh ya guys. Dan kita melihat di sini hasil daripada tanaman daripada melalui ubi pada pokok ini lebih maksimal dan lebih rendah dan memang cantik guys. Oke, dan boleh ditanam di pasu yang lebih besar ataupun lebih cantik, supaya akan menjadikan pokok ini lebih cantik bila dipandang ya guys. Dan begitulah, jadi anda customer ataupun pelanggan-pelanggan yang dihormati di luar sana yang sudah bertanyakan tentang soalan itu, dan sekarang saya telah memuat naik blog video ini untuk perhatian Anda ya, untuk pengetahuan Anda dan pengenalan Anda berkaitan dengan bunga-bunga ini. Jadi Anda tidak perlu ragu tentang bunga-bunga ini guys, karena sememangnya bunga ini adalah bunga yang paling asli dan memang semula jadi daun dia akan membentuk warna yang menarik guys. Jadi Anda tidak perlu ragu, dan jika Anda ingin ataupun mengenali bunga kaladi homolimina dengan lebih jauh, Anda boleh bertanyakan kepada saya melalui talian WhatsApp 014 910 6690 ya, berkaitan dengan bunga ini dengan lebih jauh ya guys. Oke guys, terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih juga atas persoalan-persoalan yang telah Anda ajukan kepada saya berkaitan dengan pokok homolimina ya, yang kami panggil sebagai pokok kaladi limun ya, karena memang sememangnya pembentukan pada warna pada daunnya ini seakan-akan buah limun ya, dan agak cantik, memang cantik guys. Dan ditanam dalam pasu yang besar, dia akan mengembang dan menjadikan daun dia seperti ini guys. Oke guys, sekian, jumpa lagi. Dan anda yang di sana, saya berterima kasih karena sudi untuk menonton penayangan video ini berkaitan dengan pengenalan pokok kaladi homolimina yang sememangnya terdapat di negeri ataupun negeri Sabah dan di hutan tropika negeri Sabah ya guys. Jadi sekian dan jumpa lagi.